bahan pokok yang nanti kita gunakan. Ini adalah kalau formulasinya pas, itu nanti dapat digunakan ataupun diaplikasikan di berbagai keadaan tanaman kopi seperti itu. Nah, ini terlihat ada hama-hama seperti ini. Ini nanti kalau kita semprotkan itu 2 hari ataupun 1 hari itu sudah mengering, sahabat. Nah, ini sahabat, ternyata sudah tewas, sahabat. Banyak yang tewas ini. Ini tinggal tunggu waktu saja. Ini sudah tewas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Gadian Bambung dimanapun berada. Nah, jumpa lagi di channel ini. Bagaimana kabar panjenengan bolo? Saya harap panjenengan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, di pagi yang cerah ini di background jauh sana itu terlihat Gunung Lawu yang tentunya sangat megah dan indah cerah di pagi hari ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang cara saya untuk menanggulangi hama pada tanaman kopi yang ada di kebun Gadian Bambung. Tentunya cara ini adalah cara yang praktis, murah dan efisien. Nah, apa saja yang akan saya lakukan? Bahan-bahan apa saja yang nanti saya gunakan? Tentunya bahan ini tidak mengandung insektisida kimia yang terlalu berbahaya untuk tanaman kopi. Oke, langsung saja bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti terus channel ini, Gadian Bambung. Capcus. Oke, sahabatku semuanya, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini ada sendok, ini ada deterjen bubuk, ini ada alat penyemprot sederhana, dan tentunya adalah air bersih seperti itu. Nah, ini adalah bahan pokok yang nanti kita gunakan. Ini adalah deterjen bubuk, dapat terlihat ya, ini warnanya itu putih, ada sedikit bintik-bintik merah. Memang ini saya taruh atau saya masukkan ke dalam plastik. Nanti kalau saya bawa wadahnya itu dikira nanti saya dapat endorse ataupun iklan ya, sahabat. Tapi ini yang jelas deterjen bubuk. Nanti panjenengan bisa menggunakan deterjen bubuk ini dengan merek yang berbeda-beda pula tentunya, sesuai dengan yang ada di lokasi panjenengan semuanya. Nah, langsung saja kita akan meramu untuk nanti bahan kita membasmi daripada hama yang ada di tanaman kopi. Oke, langsung saja ya sahabat. Ini nanti yang perlu kita siapkan ini adalah air. Nah, nanti konsentrasinya atau komposisinya itu air ini komposisinya 1 liter air. Ini nanti kita gunakan 1 sendok ini ya, sendok plastik ini kita campurkan seperti itu, sahabat. Nah, oke. Prosesnya seperti ini kita buka dulu plastiknya. Dan ini airnya saya ambil tadi sekitar 2 liter ya, sahabat. Ini kita masukkan 2 sendok makan. Namun demikian nanti jangan terlalu banyak ya, sahabat ya. Nanti kalau terlalu banyak itu tanaman kopinya, atau kalau sudah ada buah ceri kopinya itu nanti bisa seperti terbakar itu, sahabat. Jadi nanti panjenengan bisa menyesuaikan komposisinya, karena di setiap merek deterjen itu mungkin komposisinya akan berbeda-beda pula bahan aktifnya. Jadi nanti mungkin kalau saya di sini menggunakan merek deterjen bubuk A itu sekitar 1 liter banding 1 sendok. Nanti mungkin dengan merek lain itu akan berbeda seperti itu. Jadi nanti jenengan juga harus bereksperimen sendiri, jangan sampai nanti terlalu banyak, itu bisa menyebabkan kalau sudah berbuah ataupun berbunga itu buah atau bunganya itu gosong seperti itu, sahabat. Terus
setelah tercampur menjadi campuran yang homogen, ini kita masukkan ke dalam alat semprot sederhana ini sahabat. Nah, ini nanti bisa panjenengan gunakan alat semprot yang besar ataupun sesuai dengan yang rekan-rekan punya. Ini langsung kita masukkan seperti ini. Sampai penuh sahabat. Nah, memang berbusa ya. Ini luar biasa. Nah, seperti ini, terus kita tutup dan siap untuk digunakan. Seperti itu sahabat. Tapi yang perlu diingat bahwasanya untuk campuran ataupun persentase daripada air sama deterjen bubuknya ini nanti panjenengan harus menemukan formula sendiri karena setiap merek berbeda ya bahan aktifnya. Jadi nanti jangan sampai terlalu banyak sehingga merusak tanaman kopi rekan-rekan semuanya. Setelah jadi seperti ini tinggal pengaplikasian saja. Kita coba dulu. Oke, sudah. Oke sahabat, langsung kita menuju TKP. Nah, ini terlihat banyak sekali hama semut ya sahabat ya. Kita akan coba semprotkan seperti ini. Nah, kita tunggu reaksinya seperti apa. Nah, kita tunggu. Nah, ini terlihat semutnya mulai berjatuhan sahabat. Nah, ya kan. Jadi intinya kalau sangat efektif untuk menanggulangi semut hitam maupun semut merah. Nah, seperti ini, sudah tidak ada pergerakan sahabat. Nah, terlihat ya, semutnya ini mati. Nah, berjatuhan sahabat. Oke, kita ke tanaman yang lain. Kita menuju ke tanaman yang lain sahabat. Nah, di sini nampak ini ada kutu putih. Nah, ini coba kita semprot seperti ini, nanti ini akan bisa mati sahabat. Nah, seperti itu. Jadi pengaplikasiannya sangat mudah. Dengan kita menggunakan bahan-bahan yang sederhana, kita bisa menanggulangi hama pada tanaman kopi, juga meminimalisir budget yang kita keluarkan sahabat. Oke, kita menuju ke tanaman yang lain. Ini sahabat, ini untuk hama semut, terutama semut hitam, ini sangat efektif sekali. Ini dapat dilihat ya, banyak sekali semutnya. Kita akan coba nih, kita semprot ke, nah ini banyak sekali sahabat. Nah, ini adalah sarang semut. Coba kita semprot dengan ramuan yang tadi kita buat, yaitu dengan deterjen bubuk dan air tadi. Nah, bagaimana nanti reaksinya? Terus, nah, hama yang sering dihadapi petani kopi itu adalah hama seperti ini, kutu putih sama jamur hitam. Nah, kutu putih seperti ini juga bisa dibasmi dengan menggunakan larutan deterjen dengan air ini sahabat. Pokoknya kalau formulasinya pas, itu nanti dapat digunakan ataupun diaplikasikan di berbagai keadaan tanaman kopi seperti itu. Nah, ini terlihat ada hama-hama seperti ini. Ini nanti kalau kita semprotkan itu 2 hari ataupun 1 hari itu sudah mengering sahabat. Nah, kita akan melihat lagi yang sarang semut tadi seperti apa. Nah, ini sahabat, ternyata sudah tewas sahabat. Banyak yang tewas ini. Ini tinggal tunggu waktu saja. Ini sudah tewas. Nah, ini sahabat, saya juga akan sedikit spill ataupun review mengenai sambung
pucuk ataupun sambung tunas air seperti ini. Ini terlihat subur sekali. Ini saya sambung beberapa bulan yang lalu. Ini dapat dilihat ya sahabat, ini bekas sambungannya. Ini kita menggunakan sistem sambung belah seperti ini. Ini yang saya sambung adalah varietas kopi lokal namun mempunyai produktivitas yang sangat baik. Seperti itu. Oke, kita langsung menuju ke tanaman yang lain untuk mengaplikasikan obat ataupun ramuan dari deterjen bubuk ini untuk menanggulangi hama. Ini terlihat sahabat, dapat dilihat dengan jelas ya, ini ada semut seperti ini. Nah, ayo kita coba, kita semprot, kita aplikasikan. Nih, seperti ini sahabat. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nih semutnya bergerak. Nah, semutnya ini baru bereaksi sahabat. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini ternyata semutnya mulai mabuk ini sahabat. Nah, setelah mabuk ini tidak ada pergerakan seperti itu. Dapat dilihat. Nah, ini yang ada di ujung jari kopinya ini terlihat jelas ya. Ini cara kita. Nah, ini yang ada di daun ini sudah mulai mabuk ini. Nah, jatuh. Segampang itu sahabat untuk menanggulangi khususnya hama yang menyerang tanaman kopi kita. Ini biasanya kalau kopi itu ya semut hitam seperti ini kita melakukan penyemprotan seperti ini secara rutin berkala supaya nanti tanaman kita terhindar dari gagal panen seperti itu. Nah, ini kita spill yang lebih dekat. Nah, ini sudah mati ya sahabat ya. Ini terlihat di kopi di jari kopinya ini sudah mulai mabuk dan semut pun mati sahabat. Dengan cuma hitungan detik saja, tidak sampai menit. Nah, ini juga hasil sambung, tapi ini adalah sambung ranting produktif sahabat. Ini sambung ranting produktif. Ini kopi varietas Arabica, Ateng Super Arabica. Nah, seperti ini. Namun kita sambung dengan batang bawah ini robusta tentunya, dengan hasil yang seperti ini. Luar biasa. Oke, kita lanjut sahabat. Ini banyak sekali semutnya. Nah, kita akan semprot seperti biasa. Nah, kita tunggu reaksinya. Nah, ini paling banyak ini kita semprot saja. Nah, kita sambil mengamati reaksinya. Nah, ini langsung mati ya sahabat, langsung mati. Walaupun masih ada pergerakan, tetapi ini yang di ujung-ujung ini sudah tidak bernyawa semutnya. Kita tunggu. Nah, ini banyak yang sudah mati seperti ini, tidak bergerak ya. Tinggal nunggu beberapa saat
reaksinya cepat sekali. Ini sahabat, ini adalah kutu putih yang sering ada di dompolan tanaman kopi. Kalau ada kutu seperti ini tanaman kopi ini akan gugur karena tangkainya itu busuk sahabat. Ini nanti panjenengan semprotkan larutan ini itu sudah bisa mati sahabat. Jadi nanti ini akan kering hama kutu putihnya ini. Tapi saya ingatkan kembali bahwasanya konsentrasinya ataupun presentasinya itu nanti disesuaikan ya. Kemungkinan kalau saya 1 liter dengan 1 sendok plastik deterjen bubuk itu sudah pas, tapi mungkin berbeda merek, berbeda pula. Jadi nanti panjenengan eksperimen sendiri dengan cara nanti presentasenya sedikit dulu bagaimana reaksinya seperti itu. Jadi lebih baik itu sedikit dulu dilihat reaksinya daripada kita langsung mencoba banyak. Nanti kalau kita mencoba banyak, ini nanti kalau kita aplikasikan ke kopi yang sudah seperti ini ataupun bunga, nanti akan ada efek seperti terbakar sahabat. Oke ya, jelas ya. Jadi nanti harap berhati-hati melakukan eksperimen. Nah, sebenarnya ini tanaman kopi yang terserang kutu putih seperti ini sangat merusak sekali sahabat. Nah, seperti ini. Ini daya rusaknya luar biasa, bisa gagal panen kalau tidak ditanggulangi dengan baik. Nah, ini kutu putih seperti ini ataupun jamur yang hitam-hitam ini terjadi karena vegetasinya terlalu rapat sahabat, seperti itu. Jadi daun-daunnya ini terlalu rapat sehingga jamur ataupun serangga-serangga kutu putih itu suka sekali menempel ataupun mengganggu daripada tanaman kopi kita. Jadi saran ini untuk dilakukan penyiangan ya, daun terutama, ataupun setting ranting, kita nanti setting ranting supaya tidak terlalu rapat vegetasinya seperti itu. Oke sahabat, ini karena kesibukan kemarin jadi saya tidak sempat merapikan pohon kopi saya, jadi hasilnya seperti ini. Tapi saya tidak khawatir karena memang saya sudah menemukan formula yang tepat untuk ini. Oke sahabat, sedikit sharing dari saya. Demikian sharing kaitannya dengan cara penanggulangan dari Gadian Bambung untuk menanggulangi hama pada tanaman kopi dengan cara efektif, efisien, tentunya sangat-sangat murah. Dan apabila dalam penyampaian ini dirasa kurang berkenan di hati bolo-bolo Gadian Bambung, saya mohon maaf. Namun maksud saya hanya untuk sharing pengalaman supaya kedepannya para petani bolo Gadian Bambung itu bisa lebih sukses lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih, matur nuwun.